ada agama menginspirasi teroris atau menggerakkan teroris? Apakah benar ada teroris yang sungguh-sungguh beragama dan beriman? Salam jumpa saudara-saudari terkasih, para pencinta damai. Ada orang mengatakan bahwa ada agama menginspirasi teroris atau menggerakkan teroris, bahkan mengatakan agama itu sendiri agama teroris. Alasannya karena si teroris itu sendiri menyatakan diri beragama, taat menjalankan agamanya, bahkan membela agama itu sendiri, dan dalam aksi terornya menyebutkan nama Allah yang disembahnya. Namun, apakah benar ada teroris yang sungguh-sungguh beragama dan beriman dan berbuat sesuai dengan ajaran hakiki agama tertentu, atau ia hanya berkedok agama saja? Apakah sebenarnya ada ajaran agama yang mengajarkan teroris? Kalau ada, pasti agama itu tidak mengajarkan supaya meneror sesama anggota agamanya. Padahal teroris yang menyatakan diri beragama tadi meneror juga yang seagama dengannya. Sedangkan kelompok teroris saja tidak akan meneror sesama kelompoknya itu tadi. Mungkin hanya teroris sendirilah yang mengakui bahwa dia beragama. Namanya aja teroris, bisa saja mengakui itu. Jika ada satu orang umat mengatakan bahwa teroris memiliki agama, mungkin sekali dia akan diproses hukum dan dipersalahkan. Maka lebih benar mengatakan sebenarnya tidak ada agama teroris. Tidak ada agama yang berkaitan langsung dengan teroris. Yang benar adalah bahwa teroris membonceng atau berbaju agama. Teroris bukan atas nama agama, tapi teroris mengatasnamakan agama. Dalam dokumen Fratelli Tutti, Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, mengatakan begini: kekerasan tidak mempunyai dasar dalam keyakinan fundamental agama-agama kita, namun hanya dalam penyimpangan atasnya. Setiap agama mengajarkan sembah bakti, katanya. Sembah bakti yang tulus, serta rendah hati kepada Tuhan. Dan buah sembah bakti tak mungkin diskriminasi, tak mungkin kebencian dan kekerasan, melainkan penghargaan akan kesucian hidup, penghargaan akan martabat serta kebebasan manusia, komitmen kasih akan kesejahteraan semua. Fundamental agama-agama adalah sembah bakti kepada Tuhan, bukan kekerasan. Terorisme yang mengakibatkan kepanikan, kegentaran, pesimisme tidak terkait dengan agama. Teroris hanya memperalat agama. Mengapa sampai teroris memperalat agama ini? Bisa jadi karena akumulasi penafsiran teks-teks keagamaan serta kebijakan yang terkait dengan masalah kehidupan seperti kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, keangkuhan, dan lain-lain. Yang harus dilakukan adalah menghentikan teror. Caranya adalah menghentikan dukungan, pembiayaan, sokongan, atau menghentikan aksi-aksi yang mendukung kelompok teroris ini, termasuk misalnya menggunakan mass media. Terorisme harus dipandang sebagai kejahatan internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia.
Terorisme dalam segala bentuk serta perwujudan tersebut harus dikutuk. Terorisme sangat tercela karena sangat mengancam kehidupan. Mereka terorisme ini tidak mengasihi, maka mereka ini bisa disebut tidak mengenal Allah. Karena sesungguhnya barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Agama-agama percaya dan mengajarkan makna sakral kehidupan manusia. Artinya, hal inilah yang membuat manusia itu mengenali nilai-nilai fundamental kemanusiaan bersama. Dan nilai-nilai inilah sebenarnya yang menyanggupkan manusia untuk bekerja sama dan bahkan mengharuskan untuk bekerja sama. Membuat manusia itu sanggup untuk membangun dan berdialog, memaafkan. Selain itu, memungkinkan suara-suara yang berbeda itu menciptakan satu melodi yang agung dan indah. Bukan teriakan fanatik dan kebencian. Selain Paus, sahabatnya Ahmad At-Tayyib berkata begini, seorang tokoh Islam yang mendunia dan terkenal dari Al-Azhar ini. Kami dengan tegas menyatakan bahwa agama-agama jangan pernah memicu perang, sikap-sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme, juga tidak mengobarkan kekerasan atau pertumpahan darah. Realitas tragis tersebut merupakan konsekuensi dari penyimpangan ajaran-ajaran agama. Ini merupakan hasil dari manipulasi politik akan agama dan dari penafsiran yang dibuat oleh kelompok-kelompok keagamaan yang mengambil keuntungan dari kekuatan sentimen keagamaan dalam hati orang. Ditambahkannya lagi, Tuhan yang Maha Kuasa tidak perlu dibela dan tidak ingin namanya digunakan untuk meneror. Kedua bersahabat ini dan perajin perdamaian ini yakin bahwa akar totalitarianisme modern termasuk terorisme akarnya adalah penyangkalan martabat transenden manusia, yakni menyangkal bahwa manusia itu adalah gambaran yang tampak dari Allah yang tidak tampak. Maka sebenarnya secara kodrat manusia memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik itu individu, kelompok, kelas, bangsa, atau negara. Bahkan kelompok mayoritas tidak boleh melanggar hak-hak tersebut dengan menekan minoritas. Tuhan memberikan kepada setiap manusia tanpa kecuali hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak itu mutlak dihormati agar hidup damai. Jika tidak dihormati, hidup akan kacau. Jika terorisme tidak menghormati martabat transenden manusia, maka sebenarnya teroris tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan berarti tidak beragama. Jika damai merupakan cita-cita dan perjuangan kita, maka kedua tokoh ini, Paus dan Imam Ahmad At-Tayyib ini, menyuarakan harapan kita juga. Tidak ada tokoh yang berkehendak baik dan pencinta kedamaian mengatakan agama itu berkaitan dengan terorisme. Ada banyak tokoh yang mengatakan dengan tegas akan membasmi terorisme dan teroris, tapi tidak mengatakan akan membasmi agama yang dianut oleh si teroris tersebut. Jika ada seseorang mengatakan bahwa teroris memiliki agama, itu dalam artian si teroris itu memakai baju agama atau memperalat agama. Paus Fransiskus dan Ahmad At-Tayyib saya kira lebih beriman
lebih beragama daripada kita. Mereka tidak mungkin keliru memandang dan memahami agamanya. Mereka juga tidak mungkin munafik dan menutupi aib agama mereka sendiri karena mungkin dicap orang menggendong teroris. Mereka juga tidak cari tenar dan cari nama demi kedirian mereka yang mulia. Tidak mungkin. Jadi Tuhan menghadirkan agama-agama di dunia agar dunia damai. Yang pasti pengacau perdamaian yang datang melalui agama-agama akan selalu ada. Bila kita berkehendak baik, pikirkanlah, perjuangkanlah lagi damai itu. Apapun caranya, Tuhan pasti menyertai kita. Dan ingat selalu, agama ada, sekian banyak agama ada, memperjuangkan perdamaian. Dan tak akan ada agama yang menjadi agama teroris atau menggunakan tenaga teroris untuk mendukung agamanya itu. Semoga kita semua menjadi pejuang-pejuang perdamaian. Salam damai. Terima kasih.